Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas mengenai parasitologi, yaitu adalah parasitologi pengantar ataupun dasar. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana latar belakang dari parasitologi ini. Jadi secara umum parasitologi adalah cabang mikrobiologi yang berkaitan dengan studi parasit. Dalam prosesnya, ini memberikan fokus pada berbagai karakteristik parasit, mulai dari morfologi, siklus hidup, ekologi, taksonomi, dan juga lain-lain. Jenis inang yang mereka infeksi atau pengaruh dan hubungan antara keduanya. Nah, dalam parasitologi, parasit secara tradisional terbatas pada 3 kelompok utama yang meliputi pertama itu adalah protozoa, helminth, dan arthropoda. Namun, mereka juga dideskripsikan berdasarkan di mana mereka berada di inangnya, yaitu adalah ektoparasit yang hidup di kulit inang, dan juga ada endoparasit yang hidup di dalam tubuh inang. Nanti kita akan membahasnya secara lebih dalam. Oke, ini merupakan contoh gambaran dasar dari bagaimana 3 klasifikasi, yaitu untuk gambaran kiri itu adalah helminth. Dari bahasa Yunani itu adalah helminth yang berarti cacing. Lalu ini tengah itu adalah protozoa yang dimana itu merupakan percabangan atau turunan dari protista mirip hewan. Lalu di sebelah kanan itu adalah arthropoda, yang dimana arthropoda itu kalau kita kenal di SMA mungkin kaki yang memiliki beruas-ruas yang bersegmen-segmen dan juga beruas-ruas ataupun berbuku-buku bahasanya, yang meliputi dia itu biasanya ada kaput, ada bagian toraks atau bagian dada, dan juga ada bagian abdomen ataupun bagian badannya. Oke, kita harus mengetahui dulu definisi dari parasitologi. Baik, parasitologi itu dibagi atas 2 bahasa, yaitu adalah parasitos yang berarti itu adalah jasad yang mengambil makanan, dan juga ada namanya itu logos yang berarti kita ketahui itu adalah ilmu. Jadi secara harfiah parasitologi itu adalah suatu individu yang mengambil keuntungan dari individu lainnya yang bersifat parasit, dan juga itu biasanya merugikan individu yang diambil baik tubuhnya maupun organ-organ lainnya. Jadi, ilmu yang mempelajari jasad-jasad yang hidup untuk sementara atau tetap di dalam atau pada permukaan jasad lain dengan maksud untuk mengambil makanan sebagian atau seluruh dari jasadnya. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana dia secara tempatnya, bagaimana parasit itu mengambil tubuh inangnya. Oke. Ini merupakan klasifikasi dari parasit yang sudah saya jelaskan tadi. Ada itu protozoa, helminthes, dan juga arthropoda. Kalau untuk protozoa sendiri itu adalah yang kita kenal itu adalah yang bersel tunggal ya, yang udah bersifat eukariotik. Lalu juga ada helminths ataupun cacing, dan juga arthropoda seperti kumbang, laba-laba, dan juga lain-lainnya. Nah, di protozoa ini dia ada amoeba, flagella atau flagellata yang menggunakan cambuk ya untuk pergerakannya. Lalu ada sporozoa dan juga ciliata, bersilia. Oke. Lalu kita beralih kepada cacing, itu ada 3, ada nematoda, cestoda, dan juga trematoda. Nah, lalu selanjutnya itu adalah bagian arthropoda. Mungkin kalau teman-teman di SMA sudah mengenal tuh ada bagian insekta, crustacea yang seperti kepiting ya. Lalu ada arachnida, itu tuh kayak contohnya itu laba-laba, dan juga dildopoda. Itu contohnya itu seperti ulat kaki 1000. Nah, lalu pembagian parasitologi itu ada 3. Ada secara zooparasit, lalu ada yang kedua fitoparasit, dan yang ketiga itulah spirochaeta dan juga virus. Sebenarnya ada 4, tapi saya klasifikasikan spirochaeta dan virus itu 1. Nah, zooparasit. Jadi contoh dari zooparasit itu dari 2. Contoh itu adalah pertama ini adalah protozoa, merupakan organisme biasanya bersel tunggal dan heterofilik. Nah, heterofilik itu dia menggunakan karbon organik sebagai sumber energi.
memiliki salah satu garis keturunan utama protista, dan seperti kebanyakan protista lainnya, biasanya dia mikroskopik. Nah, jadi emang dia bukan merupakan ukuran makro ya, jadi dia harus dilihat secara mikroskopik. Nah, contoh sendiri sudah saya sebutkan tadi, ada amoeba, ada plasmodium, toxoplasma gondii, dan juga lain-lainnya. Nah, lalu ada nama tuh metazoa. Nah, kalau metazoa sendiri ini adalah organisme dengan bersel banyak yang terbentuk melalui spesialisasi fungsi kerja sel-sel. Nah, yang seperti yang kita kenal seperti ada helminthes ya. Lalu sel-sel terbentuk membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, dan juga organ membentuk sistem organ. Nah, akhirnya itu sistem organ akan menyusun satu individu. Contoh itu adalah helminthes dan juga arthropoda. Lalu ada fitoparasit. Nah, fitoparasit itu adalah jenis parasit yang memparasitkan tumbuhan istilahnya, yang menyerang tumbuhan. Itu adalah contoh sebagian itu adalah bakteri. Nah, kan kita tahu sendiri bahwasanya bakteri itu kan merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti. Nah, organisme ini tidak termasuk ke dalam domain. Dia termasuknya ke prokaryotik. Nah, dan dia berukuran kecil, mikroskopik dia ya. Lalu dia selanjutnya itu adalah fungi, organisme eukaryotik. Kalau ini fungi ini dia udah bersifat eukaryotik. Nah, dia tidak berklorofil, dia berarti tidak bisa, tidak seperti tumbuhan. Nah, jamur bersifat uniseluler dan juga multiseluler. Ada yang uniseluler yang masih satu-satu, dan juga multiseluler yang udah membentuk seperti suatu jaringan ataupun suatu organ istilahnya. Nah, jamur fungi itu banyak ditemukan pada lingkungan sekitar yang tumbuhannya itu subur, khususnya pada saat musim hujan, karena emang jamur sendiri itu dia suka itu tempat yang lembab kan. Nah, lalu selanjutnya itu adalah Spirochaeta. Nah, Spirochaeta ini dia bakteri, dia bentuknya itu berlekuk-lekuk istilah spiral. Nah, bakteri gram negatif, dia motil, berbentuk ramping dan berlekuk-lekuk. Bakteri dengan morfologi ini itu dia unik, banyak ditemukan di dalam lingkungan akuatik dan juga hewan. Lalu terakhir itu adalah virus. Nah, virus itu merupakan parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus itu hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Jadi kan kita emang tahu bahwasannya virus itu dia bisa dibilang hidup, bisa dibilang mati kan. Kalau bisa dibilang hidup itu karena dia numpang dengan induknya. Kalau dia dibilang mati itu karena dia emang nggak bisa sendirian, dia membutuhkan inangnya. Kalau tidak ada inangnya maka dia akan mati. Oke. Lalu setelah ada pembagian, kita masuk ke klasifikasi parasitologi. Di sini ada 4, yaitu adalah tempat hidup, keperluan akan hospes, nanti kita akan bahas apa itu hospes, jumlah spesies hospes, dan juga lamanya menetap pada hospes. Nah, secara tempat hidup, dia dibagi dua, ada ektoparasit dan juga endoparasit. Nah, kalau untuk ektoparasit, itu adalah hewan jenis ini dikenal dengan sebutan epizoa. Nah, jadi dia nih, ektoparasit ini adalah hidup di luar tubuh istilahnya tuh, kayak di permukaan tubuh, kayak di kulit yang mudah terjangkau lah untuk yang di luar. Nah, kalau untuk endoparasit sendiri dari namanya tuh endo berarti di dalam kan. Nah, parasit ini hidupnya tuh di dalam tubuh organisme atau inang. Nah, dia bisa disebut sebagai endoparasit atau parasit internal. Mereka terjadi di berbagai filum hewan dan protista. Berarti banyak ya, tidak hanya di hewan dan juga protista, banyak sebenarnya. Lalu parasit ini dapat hidup di lingkungan yang baik intraseluler dan juga ekstraseluler di dalam inangnya. Kalau intraseluler itu ya di dalam organ lah ya, tapi kalau ekstraseluler itu kayak di jaringan-jaringan organ, tetap di dalam dia bahasanya. Nah, keperluan akan hospes. Nah, mungkin saya bahas sedikit mengenai hospes ya. Jadi hospes itu berasal dari bahasa Latin itu, maksud dari bahasa Latin hospes itu adalah tuan rumah. Nah, ini maksud dengan tuan rumah itu adalah individu yang sebagai tempat menetap dari parasit.
Nah, contohnya itu mungkin kita kenal adalah manusia lah ya. Manusia itu bisa dibilang sebagai hospes. Nah, jadi hospes ini, keperluan akan hospes ini dibagi dua. Ada yang parasit obligat dan juga parasit fakultatif. Kalau yang obligat itu adalah mikroorganisme parasit yang tidak dapat bereproduksi di luar sel inang. Jadi dia tuh memaksa untuk inang membantu reproduksi parasit. Jadi dia ini bereproduksi itu harus di dalam inangnya, tidak dapat di luar. Nah, sedangkan fakultatif itu merupakan tumbuhan parasit yang menggantungkan sebagian sumber energi pada tumbuhan inangnya. Nah, parasit fakultatif itu dia masih memiliki organ fotosintetik yang berfungsi secara normal sebagaimana tumbuhan, dan juga dia bukan parasit. Nah, lalu jumlah spesies hospes ya, sorry. Jadi dia dibagi atas dua, ada yang monoksen dan juga poliksen. Kalau yang monoksen itu dia satu, jadi parasit monoksen adalah parasit yang hanya menghinggapi satu spesies hospes, satu aja. Tapi kalau misalnya poliksen, itu dia parasit poliksen dapat menghinggapi berbagai spesies hospes. Nah, contohnya sendiri, kalau monoksen itu kayak suatu parasit yang hanya bisa menetapi satu spesies doang. Jadi contoh tuh kayak misalnya cuman manusia aja. Jadi kalau misalnya kayak hewan-hewan lain itu dia nggak bisa menetap, itu namanya monoksen. Tapi kalau poliksen dia bisa menetap di berbagai spesies. Bisa dari manusia, bisa dari hewan, entah dari ayam kah, dari sapi ataupun dari lain-lainnya. Nah, lalu lamanya menetap si hospes ini. Dia dibagi atas dua, ada stasioner dan juga temporer. Nah, kalau stasioner ini dia itu istilah tuh dia menginfeksi inangnya itu pada waktu yang berselang. Jadi dia nggak selamanya menetap, istilah tidak selamanya menginfeksi, sehingga parasit-parasit tersebut tidak menetap pada inangnya. Ya, berarti dia tidak selamanya ya. Nah, beda halnya dengan temporer. Kalau temporer ini dia itu parasit ini tinggalnya tuh pada tubuh itu selamanya. Jadi baik dia mau dari sel telur kah sampai di dewasa pun dia akan menetap sampai hidup, sampai selamanya. Nah, lalu kita masuk sendiri dengan hospes. Nah, sudah saya singgung tadi hospes itu apa ya. Sekarang saya akan menjelaskan secara spesifik di sini. Jadi hospes itu didefinisikan sebagai organisme yang menampung parasit dan menyediakan makanan serta tempat tinggal untuk yang terakhir dan relatif lebih besar dari parasit. Benar. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya hospes adalah organisme yang merupakan tempat atau organisme yang dihinggapi parasit. Nah, jenis hospes sendiri itu dia ada 4. Yang pertama itu adalah definitif. Dia ini hanya membantu hidup parasit dalam aktivitas seksual. Lalu ada perantara. Kalau perantara ini adalah tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif. Nah, yang siap ditularkan kepada manusia lainnya. Lalu jenis ketiga itu adalah parateknik, yaitu adalah hospes yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa dan dapat ditularkan menjadi dewasa pada hospes lainnya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah reservoir. Kalau reservoir ini adalah hospes yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Nah, setelah kita mengenal hospes, kita akan mengenal apa tuh vektor. Vektor tuh apa sih istilah tuh? Jadi vektor tuh adalah seperti perantara, penghubung intinya. Nah, misal ada parasit kan yang kita kenal itu adalah cacing. Mungkin teman-teman sendiri mengenalnya itu ada namanya tuh cacing Taenia saginata kalau nggak salah saya namanya itu merupakan cacing pita yang hidup di sapi. Nah, Taenia saginata itu dia diperantarai, itu ada nama istilah tuh kayak siput. Nah, jadi siput itu bisa didefinisikan sebagai vektor. Nah, jadi intinya tuh vektor itu adalah yang distributornya ataupun yang membawa ataupun perantaranya. Nah, vektor bisa disebutkan sebagai suatu jasad, biasanya serangga, yang dapat menularkan parasit pada manusia dan hewan. Nah, secara umum vektor dapat dibedakan menjadi dua. Ada dia itu namanya vektor biologis dan juga vektor mekanik.
Nah, kalau untuk faktor biologi sendiri itu dia faktor yang tidak hanya membantu dalam transfer parasit, tapi juga mengalami perkembangan atau multiplikasi dalam tubuh mereka. Contoh tuh yang saya bilang tadi kan, bahwasan tuh kayak ada cacing Taenia saginata. Jadi pada saat dia di fase telur, dia itu akan dimakan oleh siput. Nah, setelah perkembangannya itu berkembang secara setengah, itu maka dia akan keluar dari tubuh siput. Setelah itu dia akan menetap pada suatu contoh mungkin tumbuhan, lalu dimakan oleh sapi, dan dia berkembang ke tahap duanya, dari yang setengah tadi menjadi full. Nah, setelah full tadi itu dia akan bermuara ke feses pada hewan. Kalau untuk Taenia saginata itu pada sapi kan. Nah, pada saat sapi itu melakukan feses, telur-telurnya itu akan dimakan kembali oleh si siput tadi. Nah, jadi akan siklusnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau mekanik itu adalah merujuk pada faktor yang membantu dalam transfer bentuk parasit antar inang, tetapi tidak penting dalam siklus hidup parasit. Nah, contoh itu ya mungkin ya lalat lah ya. Lalat itu dia cuman istilahnya tuh mungkin seperti terkena suatu kotoran, lalu dia menginggap kepada suatu makanan mungkin kan, terus kita terkena infeksi tersebut. Nah, itu merupakan yang mekanik. Jadi kalau misalnya yang biologis itu dia perlu ada nama tuh proses perkembangan pada si parasit. Sedangkan kalau vektor mekanik itu dia nggak perlu ada istilah tuh perkembangan dari si vektornya sendiri, si perentarnya sendiri. Nah, dia tuh cuman benar-benar hanya sebagai pembawa doang. Sedangkan kalau biologis itu dia perlu perkembangan setengah pada siklusnya. Oke, mungkin itu untuk pembahasan parasitologi kita. Ini merupakan parasitologi dasar. Mungkin kalau dibutuhkan untuk parasitologi yang selanjutnya itu akan saya buat. Demikian, terima kasih.